Pinangan adalah sebuah hajatan dalam sistem sosial yang dikenal dalam kultur budaya masyarakat Indonesia. Terdapat beberapa tujuan dalam menyelenggarakan pertunangan. Silaturahim dan saling berkenalan antara keluarga besar lelaki dan wanita adalah tujuan umum dari sebuah proses pertunangan. Namun, yang menjadi inti dan pokok dalam pertunangan adalah permintaan resmi dari pihak lelaki beserta kerabatnya kepada pihak perempuan untuk dinikahi. Proses ini dalam Islam dikenal dengan istilah khitbah atau meminang. Dalam Islam, pinangan dapat dilakukan secara langsung kepada pihak wanita atau walinya, dan keduanya memiliki landasan yang jelas dalam Islam sebagaimana sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha dia berkata, ketika Abu Salamah meninggal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Hatib bin Abi Balto'ah kepadaku untuk mengkhitbahku bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Muslim. Sedangkan hadis riwayat Bukhari telah meneladankan pinangan kepada seorang wanita melalui walinya. Dari Urwah bin Az-Zubair radhiyallahu anhum dia berkata bahwa Nabi SAW telah mengkhitbah Aisyah radhiyallahu anha melalui Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum. Pinangan yang diterima adalah salah satu syarat sahnya sebuah pernikahan. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, apabila seseorang yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya datang kepada kalian untuk meminang wanita kalian, maka hendaknya kalian menikahkan orang tersebut dengan wanita kalian. Bila kalian tidak melakukannya, niscaya akan terjadi fitnah di bumi dan kerusakan yang besar. Namun, yang menjadi pertanyaannya, sudah sesuaikah pertunangan dengan pinangan yang sesuai dengan ajaran Islam? Simak kajian lengkapnya dalam Khazanah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Hari ini kami kembali hadir untuk mencerahkan pagi Anda dengan aneka rangkaian informasi Islami. Insya Allah tayangan kali ini bisa diambil hikmah dan ibrahnya. Pernikahan sebagai sebuah ikatan suci di antara seorang muslim dan muslimah sejatinya adalah sebuah sunnah dari Rasulullah SAW. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda pada kami, wahai generasi muda, barang siapa di antara kamu telah mampu berkeluarga, hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa belum mampu, hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pernikahan sesuai dengan ajaran Islam akan selalu didahului dengan proses pinangan atau khitbah. Dalam proses ini, calon pasangan dapat saling mengenal dan mengetahui sosok serta rupa calon pendampingnya. Hal ini bersumber pada hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Apabila salah seorang di antara kamu melamar perempuan, jika ia bisa memandang bagian tubuhnya yang menarik untuk dinikahi, hendaknya ia lakukan. Proses pinangan sejatinya berada di tangan laki-laki, dan tidaklah halal seorang lelaki meminang seseorang yang sedang dipinang oleh saudaranya, kecuali peminang pertama meninggalkan pinangannya atau mengizinkannya. Jika seorang wanita menerima pinangan lelaki pilihannya, maka ia memiliki hak penuh untuk menetapkan mahar. Namun, yang harus diperhatikan, mahar baru diucapkan ketika sang wanita telah menerima pinangan. Bukannya sebuah persyaratan yang telah ditentukan besarnya layaknya sebuah sayembara. Mahar dalam hukum pernikahan adalah sebuah kewajiban dan telah difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat keempat. Berikanlah mas kawin kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah dan ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya. Besarnya mahar tidaklah memiliki sebuah parameter yang pasti. Namun Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, sesungguhnya di antara tanda-tanda berkah perempuan adalah mudah dilamar, murah maharnya, dan murah rahimnya. Berdasarkan pada hal ini, meski menjadi haknya, wanita hendaknya tidak memberatkan dalam menetapkan mahar. Perkara mahar ini harus dimusyawarahkan dan disepakati ketika pinangan telah disetujui. Dan mahar tersebut adalah menjadi hak milik kaum wanita.
dan menjadi sedekah dari seorang istri ketika ia ikhlas memberikan sebagian maharnya untuk kepentingan keluarga yang baru dibinanya. Saat ini begitu banyak orang fokus kepada pesta perayaan yang mahal dan megah, jauh di atas biaya mahar yang dikeluarkan. Biaya pesta ratusan juta, sewa gedung puluhan juta, catering ratusan juta, undangan dan dekorasi puluhan juta, pada akhirnya harus mengalahkan biaya mahar yang tidak sampai setengahnya dari biaya pesta. Mahar meski seharusnya bersifat memudahkan, seharusnya didahulukan dan dipenuhi sebelum memikirkan biaya pesta pernikahan. Itulah bukti ketika lelaki memuliakan wanita. Itulah bukti ketika lelaki memikirkan masa depan, bukan saat ini saja. Belum lagi kita bicara seserahan. Fenomena sosial yang ada, besarnya mahar seringkali tidak sesuai dengan mewahnya pesta. Bahkan tidak seimbang dengan mahalnya seserahan. Seserahan sejatinya tidak dikenal apalagi diwajibkan dalam Islam. Seserahan dalam proses pinangan dan pernikahan lebih bernilai tradisi dan budaya dan tidak disebut dalam akad nikah, berbeda dengan mahar yang disebutkan dalam akad. Sayangnya banyak muslim yang tidak mampu menyeimbangkan besaran mahar dengan kemewahan seserahan. Jamak ditemui seorang lelaki menyerahkan aneka perangkat dan perlengkapan lengkap mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki kepada calon mempelai wanita. Pihak laki-laki bisa memberikan sepatu kulit mengkilap, baju berbahan sutra, hingga sisir mutiara. Namun dalam maharnya, ia hanya memberikan seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran. Pemberian kitab suci Al-Quran memang memiliki landasan, sebagaimana hadis riwayat Muslim. Pergilah, sungguh aku telah menikahkan kamu dengannya, maka ajarilah dia dengan Al-Quran. Pemberian mahar berupa alat sholat dan Al-Quran memang bisa bermakna kesanggupan dari seorang laki-laki untuk menjadi imam bagi istrinya, dan tiadalah yang salah akan hal ini. Namun, jika kita mempelajari sirah nabawiyah atau kisah hidup Nabi Muhammad SAW yang ditulis oleh Ibnu Hisham, maka beliau mencontohkan mahar yang besar. Ketika menikahi Siti Khadijah, Nabi Muhammad memberikan mahar berupa 20 ekor unta betina. Kalau dikonversi dalam rupiah, harga satu unta betina seharga 30 juta rupiah. Maka mahar Rasulullah kepada Siti Khadijah sama dengan 600 juta rupiah. Subhanallah. Pemberian mahar yang besar ini hendaknya diartikan sebagai pengagungan akan derajat wanita, meskipun nilai mahar tidak relevan dengan tinggi rendahnya derajat wanita. Pemberian mahar yang pantas adalah bentuk penghormatan lelaki atas seorang wanita. Sayangnya, dalam banyak kasus, lelaki memberikan mahar yang nilai materinya lebih rendah dibandingkan dengan seserahan dan kemewahan pesta. Kepantasan dan kewajiban memberikan mahar terdapat dalam surah An-Nisa ayat ke-24. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian, yaitu mencari istri-istri dari hartamu untuk dikawini, bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya dengan sempurna sebagai suatu kewajiban. Mahar sebagai sebuah kewajiban hendaknya memiliki nilai dan makna yang penting dan bernilai tinggi. Ketika wanita menetapkan sebuah mahar, hendaknya laki-laki membayarnya, bahkan melebihkannya. Meskipun dalam beberapa kisah, ada wanita yang meminta mahar berupa hafalan, sebagian atau keseluruhan isi Al-Quran. Ketika seorang istri meminta mahar berupa hafalan isi Al-Quran, maka ini bisa bernilai keinginan seorang wanita untuk menjadi makmum dari seorang pria muslim dengan pengetahuan agama yang baik. Dan ketika pria mampu membayarkan mahar hafalan Al-Quran itu, insya Allah sang pria tidak hanya membayar lunas syarat pernikahannya, namun juga mendapatkan pertolongan di hari kiamat nanti. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Ketika seorang wanita menetapkan maharnya berupa bacaan dan hafalan Al-Quran, maka hendaknya meminta bimbingan kepada suami agar mampu membaca dan menghafal sebaik imamnya. Sehingga hikmah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah benar dirasakan dalam rumah tangga. Karena sejatinya keutamaan membaca Al-Quran telah difirmankan Allah dalam surah Fatir ayat ke-29 hingga 30.
Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Mahar, terlebih yang bernilai materi, sejatinya adalah sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh lelaki yang pinangannya diterima. Jika seorang pria menyatakan bahwa ia tidak mampu memberi mahar yang diinginkan, bisa menjadi dasar bagi pihak wanita untuk membatalkan pinangan. Namun sejatinya, laki-laki haruslah menunjukkan sifatnya sebagai sumber nafkah. Dan salah satu kesanggupannya untuk mengusahakan yang terbaik bagi keluarganya nampak ketika ia mampu memberikan dan membayarkan mahar yang diminta. Usaha laki-laki dalam membayar mahar bisa dikatakan akan senilai dengan ibadah jika ia melakukannya dengan bekerja keras, membanting tulang, dan tidak melakukan perbuatan yang diharamkan. Salah satu landasan bahwa usaha laki-laki bekerja keras untuk mampu membayar mahar pernikahannya adalah surah At-Taghabun ayat ke-16. Fattaqullaha mastata'tum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Jika diterjemahkan, ayat tersebut berisi seruan untuk menafkahkan yang baik untuk diri sendiri. Usaha seorang laki-laki yang bekerja demi mampu membayar mahar dapat dikategorikan sebagai upaya untuk menafkahi diri sendiri. Karena dengan nafkah tersebut, ia akan mampu membayar mahar sebagai syarat sahnya pernikahan. Dan sejatinya, pernikahan adalah sebuah perkara yang menjamin kebahagiaan di dunia, karena menjauhkan diri dari perzinahan. Dan tentu saja hal ini akan menjamin kebahagiaan di hari akhir kelak. Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah memberikan tuntunan dan pedoman penerang kehidupan umat manusia. Mahar adalah penjamin sebuah perkara yang sebelumnya haram menjadi halal. Perbedaan di antara pernikahan dengan perzinahan sejatinya hanya terletak ijab kabul. Dan salah satu yang diucapkan dalam ijab kabul adalah besaran mahar. Bahkan, jika dalam keadaan terpaksa sang suami bisa membayarkannya dengan cara mencicil atau berhutang. Namun menurut ulama mazhab, mahar yang dibayarkan secara hutang bisa dijadikan alasan bagi sang istri untuk menolak dalam berhubungan badan setelah pernikahan disahkan. Dan untuk perkara ini, istri tidak melakukan nusuj atau meninggalkan kewajiban sebagai seorang istri. Mahar adalah hak mutlak seorang wanita. Dalam menentukan bentuk dan besarannya, tidak ada satupun yang berhak memutuskan kecuali sang calon mempelai itu sendiri. Wanita yang menerima pinangan boleh menerima masukan dari ayah atau ibunya, namun keputusan tetap berada di tangannya. Penentuan mahar ini dilakukan ketika khitbah dilakukan. Dan sesuai dengan sabda Nabi, hendaknya wanita bersikap memudahkan dalam masalah penentuan besaran dan bentuk mahar. Meski tidak ada parameter yang baku, namun ada beberapa kriteria yang bisa dijadikan pijakan untuk menentukan bentuk dan besaran mahar. Mahar hendaknya berupa benda atau sesuatu yang berharga. Mahar juga hendaknya berupa benda atau sesuatu yang suci dan dapat diambil manfaatnya. Tidaklah sah sebuah pernikahan ketika meminta mahar atas sebuah benda atau perkara yang haram. Salah satu fenomena sosial yang berat dalam menentukan besaran dan bentuk mahar adalah adat budaya di Mesir saat ini. Banyak pria di negeri piramid ini yang telah cukup umur harus menunda pernikahan karena belum sanggup membayar besarnya mahar wanita. Mahar di Mesir tidak hanya berbentuk uang tunai saja. Apartemen atau tempat tinggal plus lengkap beserta isinya juga menjadi satu kesatuan dalam mahar. Bayangkan syarat mahar yang berlaku di Mesir itu yang menjadi kewajiban sang lelaki. Dan ironisnya, orang tua pihak wanita yang lebih dominan dalam menentukan besaran mahar dibanding calon mempelai wanita. Di Indonesia, mahar dalam beberapa adat pernikahan telah disesuaikan dengan kondisi mempelai wanita.
Jika mempelai wanita berpendidikan tinggi dan berasal dari keluarga yang berada, maka akan meningkatkan nilai mahar yang harus dibayarkan untuk menikahinya. Nampaknya sistem sosial dan budaya ini membuat prinsip kemudahan dalam penetapan mahar menjadi kabur. Kini yang lazim ditemui adalah penetapan mahar berupa nilai rupiah yang diambil dari tanggal pernikahan. Hal ini memang tidak dilarang, namun azas manfaatnya amat lemah. Lain halnya dengan adat dan kebudayaan di India. Di negeri asal kitab Mahabharata ini, mahar justru diberikan dari mempelai wanita kepada mempelai laki-laki. Dan yang memprihatinkan, kasus meninggalnya kaum wanita terkait dengan mahar mencapai 8.391 kasus. Besarnya mahar yang harus dibayarkan pengantin wanita pada akhirnya menjebaknya dan keluarganya dalam sebuah belitan hutang. Bahkan bisa menjadi ajang pemerasan atas nama perkawinan. Ketidakmampuan pengantin wanita membayar hutang membuatnya tak memiliki kesetaraan atas sebuah hubungan suami istri. Ketika istri belum mampu melunasi hutang mahar, maka ia kehilangan hak untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinan. Bahkan, seringkali wanita mendapatkan perlakuan kasar, bahkan disiksa oleh suami. Dan ia tidak mampu menuntut cerai karena maharnya belum mampu ia lunasi. Ketidakberdayaan wanita ini pada akhirnya membuat setiap 90 menit wanita di India melakukan bunuh diri dengan cara membakar diri. Dalam dunia internasional, kasus ini dikenal dengan istilah bride burning atau pengantin wanita yang membakar diri. Kasus bunuh diri dari seorang istri yang tak mampu melunasi maharnya ini tak hanya terjadi di India, namun juga Pakistan dan Bangladesh. Astagfirullah. Hal ini tentu tidak akan terjadi bila masyarakat menganut ajaran Islam yang benar. Betapa sesungguhnya Islam hadir untuk meluruskan dan mengangkat derajat wanita. Mahar walaupun menjadi hak dari wanita yang dinikahi, ternyata bisa gugur dalam beberapa kasus. Salah satu hilangnya hak wanita atas sebagian mahar adalah bila tidak terjadi hubungan suami istri sampai mereka memutuskan untuk bercerai. Hal ini merujuk pada surah Al-Baqarah ayat ke-237. Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah 1/2 dari mahar yang telah kamu tentukan itu. Kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang-orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Hak istri atas sebuah mahar sepenuhnya bisa hilang, bahkan harus mengembalikannya kepada sang suami ketika ia memutuskan untuk meminta cerai. Perceraian atas permintaan istri adalah salah satu perkara yang dibolehkan, menilik hadis riwayat Bukhari. Namun, sesuai dengan teladan dalam hadis Rasulullah SAW, sang istri wajib untuk mengembalikan mahar yang telah dibayarkan oleh suaminya. Mahar adalah sebuah perkara yang akan menjadikan hal yang semula haram menjadi halal. Ketika suami mampu mengucapkan ijab kabul dengan satu tarikan nafas, serta menyebutkan maharnya dan membayarnya dengan tunai, maka ia telah menghalalkan seorang wanita untuk disentuhnya dan menjauhkan diri dari zina. Hak wanita untuk menentukan besaran dan bentuk sebuah mahar. Wanita boleh meminta berlian, emas, bahkan rumah lengkap beserta isinya. Tiada parameter yang baku mengenai besaran dan bentuk mahar. Namun, ingatlah wahai kaum wanita, Rasulullah SAW telah bersabda bahwa sebaik-baik pernikahan adalah yang maharnya murah dan memudahkan. Pernikahan sejatinya adalah jalan untuk menuju bahagia bersama. Bahagia yang didapatkan ketika sang suami mampu menafkahi keluarga, dan ketika sang istri mampu menjaga seluruh harta suami dan bersyukur atas karunia rizki. Bahkan dalam hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan Tirmizi, Rasulullah memperkenankan pemberian mahar berupa sepasang sandal. Mahar bisa dimaknai sebagai kesepakatan dan penyatuan visi dan misi yang pertama kali dilakukan oleh sepasang suami istri. Ketika sang istri meminta mahar berupa hafalan ayat Al-Quran, dimaknai sebagai permintaan istri kepada imamnya untuk dibimbing dan dituntun sesuai dengan ajaran tauhid yang menjamin kebahagiaan dunia akhirat.
Dan ketika suami menyerahkan mahar berupa seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran, makna yang terkandung di dalamnya didasari atas kesiapan seorang suami menjadi imam dan kepala keluarga. Mahar hendaknya bernilai baik secara makna maupun materi, bukan hanya sebuah perkara yang menempel dalam pernikahan. Ketika seorang laki-laki memutuskan untuk meminang dan pinangannya diterima, maka prioritaskanlah dulu pembayaran maharnya. Bahkan jika perlu, berikanlah yang terbaik sebagai mahar. Layaknya teladan Nabi Muhammad SAW ketika melamar Siti Khadijah. Salah satu perkara yang seharusnya dilaksanakan oleh seorang muslim adalah sebuah pernikahan sederhana yang menjadikan emas dan perhiasan sebagai mahar. Bukannya gelaran resepsi yang mewah yang hanya menjadikan uang senilai tanggal pernikahan sebagai mas kawin. Mahar sejatinya sebuah perkara yang harusnya memudahkan seorang laki-laki dalam menjalankan pernikahan. Namun hendaknya para pria jangan menjadikan mahar sebagai sesuatu yang sepele yang bisa dipikirkan setelah biaya perhelatan pernikahan, bahkan sesudah membeli seluruh barang seserahan. Inti dari pertunangan dalam Islam adalah adanya pinangan dari pihak laki-laki serta jawaban dari calon mempelai wanita. Jika sang wanita menerima pinangan, maka tentukanlah mahar atas dirimu. Mudahkanlah maharmu, karena hal itu sejatinya mempermudahmu menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Nah pemirsa, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.